Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak-bapak pengurus Masjid Darul Aman yang dimuliakan Allah, para alim ulama, Bapak Imam, para asatizah yang hadir, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang hadir pada malam ini yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis kita. Banyak mungkin rekan-rekan kita yang oleh Allah tidak diberikan kesempatan untuk hadir. Bersyukur kita masih sehat. Mungkin banyak saudara kita yang hari ini sedang uzur, sedang sakit sehingga tak bisa datang di majelis ini. Mudah-mudahan yang sedang sempit dilapangkan oleh Allah, yang sedang sakit disehatkan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah SWT, kita masih istiqomah untuk selalu datang ke masjid ini. Sebelum datang masanya, kita tak sanggup lagi datang ke masjid kecuali diantarkan oleh rekan-rekan dan sahabat keluarga kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan terlimpahkan dah salawat dan salam kepada beliau dan kita diberikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah ngaji beberapa subtema. Ada salat berjamaah, ada salat jamak qashar, ada salat Jumat. Malam ini kita lanjutkan faraiduha, fardu salat Jumat. Wa minhum man 'abbara anha bisyuruti salasah ahaduha wa saniha khutbatani yaqumu al-khatibu fihi ma wa yajlisu bainahuma. Fardu salat Jumat itu, fardu Jumat itu, wa minhum man 'abbara anha bisyurut. Sebahagian ulama menggambarkan fardu Jumat itu ada 3. Ahaduha wasaniya khutbatani yaqumun. Syarat yang pertama harus ada 2 khutbah yang dilakukan dengan berdiri. 2 khutbah itu kedua-duanya dilakukan dengan keadaan berdiri. Yang kedua, al-khatibu fihima wa yajlisu bainahuma. Yang kedua, khatib mesti duduk di antara 2 khutbah. Qala al-mutawalli, maka berkatalah al-mutawalli, biqadri tuma'ninati bainas sajadatain. Duduk itu sekira-kira tuma'ninah di antara duduk 2 sujud. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Jumat itu kemarin ada beberapa syarat. Lalu kemudian hari ini kita mengkaji fardunya. Salat Jumat itu adalah rangkaian dengan khutbah. Jadi kalau khutbahnya tak ada, berarti salat Jumatnya tidak sah. Atau khutbahnya ada, salatnya tak ada, maka dia tidak sah. Maka kedua-duanya mesti. Maka sebahagian mengatakan bahwa khutbah Jumat yang 2 itu menempati 2 rakaat salat zuhur.
Lalu 2 solat Jumat lagi, menempati 2 rakaat solat zuhur lagi. Problemnya ada Bapak Ibu. Kalau solat zuhur itu 2 rakaat dengan 2 rakaat itu bersambung. Nah, kalau khutbah dengan solat Jumat itu seolah-olah bersambung tapi terpisah. Karena pekerjaannya berbeda. Pekerjaan pertama itu khutbah, pekerjaan kedua itu salat. Nah, khutbah itu mesti dalam keadaan berdiri. Nanti ada problemnya. Bagaimana kalau di jemaah itu tidak ada khatib, orang yang bisa berkhutbah dalam keadaan berdiri. Hanya ada 1 orang aja yang bisa berkhutbah dan dia tak bisa berdiri. Bolehkah dia berkhutbah dengan keadaan duduk? Nah, nanti sampai kajian kita. Jadi qala al-Mutawalli, berkatalah Imam al-Mutawalli, biqadri tuma'ninati bainas sajadatain, lalu khatib itu duduk antara 2 sujud itu, duduk antara 2 khutbah itu sekira-kira dia duduk antara 2 sujud. Lamanya. Makanya di dalam kitab lain itu dijelaskan apa yang mesti dilakukan oleh si khatib ketika duduk antara 2 khutbah itu. Yang pertama, dia membaca kira-kira surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekira-kira itulah duduknya dia. Jadi jangan lama-lama, nanti lama-lama tertidur. Nah, kalau khatib itu tertidur bahaya tuh Pak. Ya. Atau sekira-kira dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi yang masyhur itu khatib membaca Al-Ikhlas. Yang masyhur. Jadi ketika dia duduk antara 2 khutbah itu, si khatib membaca surah Al-Ikhlas, si makmum berdoa. Si makmum di bawah berdoa. Kenapa? Karena termasuk waktu di mana doa dikabulkan Allah ketika khatib sedang duduk di antara 2 khutbah. Nah, doanya itu enggak usah pakai doa seperti sholat itu, pakai pembuka, pakai apa gitu. Itu enggak cukup nanti waktunya. Terus apa yang penting hari itu yang kita butuhkan, itu yang minta sama Allah. Pamannya keluarga kita ada yang sakit. Nah, doakanlah. Ketika itu, ya Allah sembuhkanlah si fulan saudaraku yang hari ini sedang sakit. Nah, ada yang sempit rezekinya. Ya Allah lapangkanlah rezeki keluargaku si fulan karena sekarang dia lagi sempit. Atau kita sendiri yang sakit. Ya Allah sehatkanlah sakitku hari ini nih. Ya Pak, nah itu doa yang makbul itu beberapa tempat. Ya, dia ada tempat-tempat doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya ya ketika duduk di antara 2 khutbah itu. Makanya ketika khutbah sedang berlangsung, perhatikan baik-baik, jangan tidur. Ini kan kadang-kadang khutbah itu jadi pelepas letih ya Pak. Arti kerjaan ini ada sempat tidur bentar, tidurlah waktu khutbah itu. Memang tidak gugur solat Jumatnya, sah solat Jumatnya. Karena tidur itu tidak menggugurkan solat Jumat, tapi menggugurkan wudhu. Orang yang sudah tertidur, lalu kemudian tertidur itu ada kriterianya. Kalau kriteria itu terdapat, berarti batal wudhunya. Apa kriteria orang yang tidur membatalkan wudhu? Perkataan orang yang di sebelahnya itu tak nyambung lagi. Terputus. Itu berarti batal wudhu ya tuh Pak. Jika tidur entah apa dari awalnya tuh apa pula pangkal perkataan orang itu tak dengar lagi. Terputus berarti itu. Nah itu batal wudhu tuh. Jangan dipaksa yo toga semayang. Ya, mesti berwudu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT,
Itu bagi si khatib. Walau ajaza 'anil qiyami wa khataba qa'idan aw mudji'an sahha. Jikalau seandainya berdiri si khatib itu tak mampu, lalu dia qa'idan, lalu dia duduk, aw muttaji'an, atau dia berbaring, sah khutbahnya. Sah khutbahnya bagi khatib yang berkhutbah dengan keadaan duduk, kalau memang dia uzur untuk berdiri. Dan di masjid itu tak ada orang yang bisa berkhutbah dalam keadaan berdiri. Inyo suang yang bisanya Pak, inyo lo ndak bisa togak doh. Bukan berarti harus bubar Jumatnya. Udahlah, ndak ada khatib yang bisa togak, dalam zuhur ajalah kita. Enggak, lanjutkan sholat Jumatnya dengan khutbah, si khatib boleh berduduk. Atau enggak bisa dia duduk, bisanya baring. Baringlah. Ya Pak, baringlah di mimbar tuh. Cemana pula baring di mimbar tuh. Tapi ya memang dibolehkan, Pak. Karena mimbar itu kan boleh terbuka. Mimbar itu yang penting, Pak, mimbar itu tempat berdiri yang lebih tinggi dari tempat duduk jamaah, itu mimbar namanya. Jadi mimbar itu bukan mesti harus pakai ini, bukan mesti harus pakai kayak masjid kita tuh. Kita kan mempercantik sehingga mimbar dibeli harganya sampai 50 juta. Supaya apa? Cantik kesan masjid kita kan gitu, Pak. Mimbar itu boleh aja dicari alas tinggi, kayak meja kecil berdiri di atas tuh. Boleh. Kalau tak bisa berdiri, duduk di situ. Tak bisa duduk, baring. Boleh. Sah berkhutbahnya. Wajazal iktida'u bihi walau ma'al jahli bihalah. Kemudian boleh mengikuti khatib meskipun tidak mengetahui keadaan si khatib. Awak sholatnya jauh, tak tahu kita kalau khatibnya sedang tidak bisa berdiri. Wa haitsu khataba qa'idan fassala bainal khutbataini bi saqtatin la bi ittija'in. Lalu ketika selesai khutbah pertama kan ada duduk di antara dua khutbah. Bagaimana cara bagi orang yang khutbahnya sedang dalam keadaan duduk untuk menggantikan duduk di antara dua khutbah itu macam mana? Kata musannif, dia harus berdiam diri sebentar. Jadi untuk memisahkan satu khutbah dengan khutbah berikutnya itu, dia saktatin, dia berhenti sebentar. La bittija'in, tapi tak boleh dengan berbaring. Dia khutbahnya duduk, lalu mengganti duduk dia berbaring, tidak boleh. Yang dilakukan berhenti sebentar antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Nah, wa arkanul khutbataini khamsah. Kemudian rukun khutbah itu ada 5, dan ini mesti bersambung, Pak. Ini saya sampaikan pada jemaah, rukun khutbah itu mesti bersambung. Jadi dia tak boleh putus. Khutbah pertama itu bersambung. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang nahmaduhu wa nasta'inuh. Ada yang innal hamdalillah, gitu kan Pak? Kan banyak cara khatib berkhutbah dia, Pak. Kadang-kadang nahmaduhu wa nasta'inu, tiba-tiba innal hamdalillah. Terus ada yang alhamdulillah. Mana yang betul? Innal hamdalillah atau nahmaduhu atau alhamdulillah, ya Pak. Nah, di dalam rukun itu yang disuruh Nabi hamdalah. Hamdalah itu apa? Alhamdulillah. Dalam kitab Kifayatul Akhyar bunyinya hamdalah itu apa? Alhamdulillah.
Ya Pak, tapi masih banyak juga rekan kita yang tiba-tiba innal hamdalillah, ya silakan aja lah, barangkali itu boleh. Ya. Tapi di dalam kitab yang pernah kita baca ya begitu. Hamdalah itu apa bunyinya? Alhamdulillah. Nah, ini kita nih Pak, di dalam kitab kita alhamdulillah itu ada alhamdulillah pembuka, ada alhamdulillah rukun. Ada alhamdulillah pembuka, ada alhamdulillah rukun. Ada alhamdulillah rukun, ada alhamdulillah pembuka. Makanya kemudian orang-orang yang biasa seperti apa gaya-gaya kita lah, katakanlah NU lah, atau katakanlah Syafi'i lah, itu hamdalahnya biasa 2 kali. Alhamdulillah, itu alhamdulillah rukun tuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu, itu alhamdulillah pembuka tuh. Ya Pak. Nah, kalau sekali aja boleh enggak Ustaz? Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Umpamanya begitu. Itu hamdalah rukun. Berarti dia tidak menggunakan hamdalah pembuka. Nah, orang kita itu 2. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu bersambung terus. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Nah, baca apalah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu rukun khutbah pertama tuh. Rukunnya 5 kan Pak? 4 sudah terbawa. 4 sudah terbawa. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, katakanlah begitu. Itu 4 sudah terbawa. Hamdalah, salawat, syahadat plus salawat, bacaan ayat Quran, terus pesan bertakwa. Ya Pak, itu tidak boleh terputus. Jadi setelah alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, terus ceramah dulu, nanti baru disambung asyhadu alla ilaha illallah. Enggak bisa. Enggak boleh Pak dalam khutbah. Beda sama ceramah. Kalau ceramah itu boleh, awalnya tidak hamdalah juga boleh. Ceramah itu. Kalau khutbah enggak boleh. Di dalam khutbah itu tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Ya Pak. Kecuali memang itu mustahak. Mustahak dalam artian apa? Dia sedang pakai sorban, sorbannya jatuh, diambil sorban itu, yang mau jatuh diambil, taruh. Tapi sedang berkhutbah terasa gerah, buka jas tak boleh. Ya Pak, ini kan awak pakai jas nih, khutbah lah, gerah, angin, lampu mati. Nah, sedang berkhutbah berbuka baju, taruhkan di sebelah. Tidak boleh, rusak khutbahnya. Kena interupsi kita nanti dari bawah oleh jemaah yang tak tahu Pak, diinterupsi. Subhanallah katanya. Kalau sudah subhanallah kata orang bawah, maka khotib harus turun. Khotib harus turun. Harus diganti Pak. Makanya hati-hati kalau menginterupsi, kalau rasu-rasu, ndak ada orang nak kena ayat kate jadi interupsi. Ya Pak, jangan awak berarti subhanallah turunnya. Ndak ada orang yang kate doh, ndak jadi solat Jumat doh. Nah, itu hati-hati menginterupsi. Jadi sebaiknya siapa yang menginterupsi, dia yang tahu, dia nanti yang naik. Dia yang naik. Dia yang ganti. Kenapa? Dia bertanggung jawab. Dia menginterupsi. Dia salah khotibnya. Dia yang menginterupsi. Dia yang gantikan. Nah, harus begitu. Khotib yang digantikan turun ke bawah menjadi jamaah. Jangan pulang. Ya Pak. Itu kan kena gara-gara interupsi. Malunya kan pulangnya. Itu tidak salah sembahyang Jumatnya dia. Tidak bisa. Dia harus turun ke bawah menjadi jamaah.
jamaah. Itu si khatib yang menginstruksi, jemaah yang menginstruksi, dia harus mengulangi khutbah dari awal. Dari hamdalah lagi Pak, dia mengulanginya. Yang harus diinstruksi itu apa? Satu, rukunnya. Yang kedua, perbuatan yang merusak suasana khutbah itu, bukan isinya, bukan nasihatnya Pak. Jadi orang kalau khutbah nggak ada nasihatnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Umpamanya begini, dia sudah baca tadi itu, udah hamdalah, sudah syahadat, sudah sholawat, sudah pesan takwa, sudah baca ayat, lalu dia tutup, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, gitu kan? Terus nanti duduk, terus berdiri lagi, dia sambung khutbah kedua, turun dia, selesai, sah Pak. Jangan diinterupsi. Mana ceramahnya? Ceramahnya itu adalah penjabaran dari pesan takwa. Intinya kan cuma pesan takwa Pak. Pesan takwa itu apa? Ittaqullah. Ittaqullah mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kan itu aja Pak. Udah selesai, itu udahlah. Lalu kenapa kemudian ada semacam ceramah di dalamnya untuk menjabarkan isi takwa itu? Makanya kemudian ada orang mengatakan khutbah yang paling sah itu adalah khutbah dengan menggunakan bahasa Arab. Itu khutbah yang paling baik Pak. Jadi kita jangan menyalahkan tuh, ada beberapa masjid di sebelah sana yang khutbahnya pakai bahasa Arab. Jangan disalahkan. Di sebelah tempat saya Pak, ada satu masjid yang pakai bahasa Arab. Kita kalau arah ke Bangkinang tuh ada beberapa masjid tuh Pak yang pakai bahasa Arab. Jangan disalahkan Pak. Mereka itu lebih utama dari kita yang pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau diceritakan mana yang lebih utama, karena kita ingin memberikan nasihat, maka yang utama menggunakan bahasa kita. Untuk menjaga keabsahan khutbah, rukun khutbah wajib menggunakan bahasa Arab. Maka rukun khutbah itu kan semuanya pakai bahasa Arab Pak. Kan kita udah ngomong ittaqullaha haqqa tuqatih. Kan udah pesan tuh Pak. Lalu kemudian di penjelasannya nanti, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kan begitu kadang-kadang. Ya Pak, itu menerjemahkan kalimat di atas. Jadi kalaupun tidak pakai itu nggak apa-apa, karena sudah ada ittaqullah di atas. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Gitu kan Pak? Aku berwasiat untuk diriku dan untuk jamaah semuanya. Yuk kita bertakwa kepada Allah. Udah selesai. Jadi makanya kemudian khutbah itu yang paling bagus lebih pendek dari sholatnya. Sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Makanya standarnya Nabi itu kalau sholat sama sholat Jumat itu surahnya surah Al-Jumu'ah dengan surah At-Taghabun. Al-Jumu'ah sama surat Al-Munafikun. Itu kan beriringan tuh Pak. Surat itu dekat-dekat tuh. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka sholatnya berkisar antara 15 menit. Kalau surat itu yang dibaca. Terus kenapa hari ini khutbahnya lebih panjang daripada sholat? Karena nasihat di dalam khutbah itulah yang membuat panjang. Khatib suruh pula tuh Pak. Panjang, sampai 25 menit belum turun lagi. Jemaah lah tengah-nganggo di bawah. Ya Pak. Nah makanya bapak-bapak lah terutama kita ini tak salah kemudian. Nah ini ya Pak, ini tak salah nih. Kalau di tempat kami dulu begitu. Di mimbar itu Pak, di sini ditulis tuh khutbah 15 menit. Tulis saja khutbah 15 menit. Kalau khutbah 15 menit, nanti sholat paling 10 menit Pak. Udah panjang tuh.
Sholat 10 menit bagi kita kan masih juga panjang khutbahnya daripada sholatnya. Padahal mestinya lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya. Nah, jadi itu yang perlu dimengerti mungkin oleh kita-kita. Tapi jangan pula diinterupsi, Pak. Khatib sedang berkhutbah setengah jam, lalu turun diinterupsi. Subhanallah. Kenapa subhanallah harus turun dia, Pak? Turunnya. Apalah kan dibuat dia, Pak? Rupanya hanya gara-gara terlalu panjang. Jadi terlalu panjang nggak boleh diinterupsi. Udah biarkan aja, ikut aja lah. Ya, Pak, nasib kita lah dapat khatib yang agak panjang, ya kan? Ya. Jadi itu perlu juga, Pak, kaderisasi khatib itu perlu juga. Artinya para mubalik, para khatib itu berkhutbah juga nggak boleh lama-lama. Karena jemaah ini kan heterogen, Pak. Ada yang orang kantor mau masuk lagi, ada yang guru mau ngajar lagi, ya kan, Pak? Ada orang nak jangan-jangan siap Jumat mau panen jagung dia, ya kan? Nah, jadi ini yang punya kepentingan bukan hanya orang kantor aja, petani juga punya kepentingan gitu. Makanya dah nggak boleh panjang-panjang. Jadi yang pertama alhamdulillah ta'ala. Summa salatu ala rasuli, summa salatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa labdhuhuma muta'ayyanun summa alwasiyatu bittaqwa wa la yata'ayyanu labdhuhuma ala sahih wa qira'atu ayatin fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil khutbatis saniyah. Jadi rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama membaca alhamdulillah, yang kedua membaca sholawat Nabi. Baik membaca alhamdulillah dan sholawat Nabi keduanya lafaz yang sudah ditentukan, kan ada teksnya tuh, Pak. Ya kan, kita terpaku kadang pada tuntunan khutbah gitu kan. Kita baca, silakan aja. Lalu kemudian berwasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat Quran di dalam salah satu dua khutbah. Jadi kalau yang hamdalah, salawat dan pesan takwa itu mesti ada di kedua khutbah. Kalau membaca ayat dan doa, kalau membaca ayat boleh di khutbah pertama saja, atau boleh di khutbah kedua saja, atau boleh kedua-duanya. Doa ini adanya di khutbah kedua. Ya, Pak. Jadi yang 3 ini mesti ada di 2 khutbah. Hamdalah, salawat, syahadat plus salawat, terus kemudian pesan takwa itu mesti ada di 2 khutbah. Lalu kemudian ayat Quran boleh di khutbah pertama, kedua atau kedua-duanya. Lalu doanya hanya di khutbah kedua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang dibaca di dalam khutbah itu satu ayat yang bisa dipahami isinya. Jadi bukan satu ayat, Pak. Bukan satu ayat. Satu ayat yang bisa dipahami isinya. Karena ada satu ayat yang tak bisa dipahami. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Terus tak ada ayat lain nanti dibaca, maka tak sah solatnya. Khutbahnya enggak sah karena ayat yang dibaca tidak bisa dipahami. Oh, Pak Ustaz, dia tidak satu ayat penuh tapi bisa dipahami. Boleh. Ya, Pak, walaupun tidak satu ayat. Kenapa? Umpamanya dia baca ayat masalah hutang. Ayat masalah hutang di dalam surah Al-Baqarah itu satu halaman, satu ayat. Lalu dia ambil penggalannya. Penggalan. Orang paham dengan penggalan itu. Nah, itu cukup untuk dibaca di dalam khutbah. Jadi kalau yang tak bisa dipahami jangan, Pak. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Terus di khutbah kedua enggak ada pula baca. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Innallaha malaikatahu. Kalau dibaca innallaha malaikatahu satu, Pak. Kenapa? Karena innallaha malaikatahu itu ayat Al-Quran. Makanya biasa-biasa khotib itu kan begitu, Pak. Yang dibaca itu kan biasanya 2. Wal asri innal insana lafi khusr. Kan biasa itu, Pak. Terus innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini, Pak,
penjelasan tentang bacaan wal asri itu, atau itu adanya akhir-akhir ini Pak. Di zaman Nabi nggak ada wal asri itu dibaca, tidak harus mesti wal asri itu, tidak harus. Tidak harus. Boleh diganti dengan ayat lain. Makanya tadi dijelaskan bahwa ayat di dalam khutbah itu boleh di khutbah pertama, juga boleh di khutbah kedua, atau di kedua-dua khutbah. Nah, Bapak Ibu, lanjut. Wa isturatu ayyusmi al-khatibu arkanal khutbati li arba'ina tan'aqidu bihimul jum'ah. Lalu khutbah itu suaranya mesti didengar oleh 40 orang jamaah sholat Jumat yang hadir. Kalau itu tak ada masalah lah. Nah, memang kita semuanya pakai mikrofon ya Pak. Ada masalah. Kalau zaman dulu kenapa ini masuk ke dalam syarat? Karena dulu tak pakai mikrofon. Maka kemudian di atas mimbar. Mimbar itu mesti tinggi. Ketika dia tinggi suaranya agak jauh. Kan gitu tuh Pak. Ya. Jadi kemudian mimbar tinggi itu tak boleh dihapus. Pak Ustadz, kalau memang prinsipnya suara gitu sampai, kan gitu, suaranya sampai, sekarang pakai mikrofon, suaranya juga sampai, walaupun tidak di atas mimbar. Lalu di atas mimbar tidak menjadi syarat lagi, nggak bisa. Itu kesunahan di atas mimbar itu sudah dibuat oleh baginda Rasul. Itu memang harus di tempat tinggi. Khatib itu memang harus di tempat tinggi. Ya Pak, makanya kalau orang-orang kita, tempat imam itu juga sebaiknya kan tidak serata dengan makmum. Harus lebih tinggi dikit. Mestinya kan? Keutamaannya kan begitu Pak. Karena kita udah terlanjur terbuat sama rata dari belakang ke depan, apa yang harus dilakukan? Ambal karpet imam itu ditebalkan. Tapi jangan yang pakai model kasur tuh. Ya Pak, itu ada pula yang busa setebal ini. Kalau kita sujud tak bisa bernapas kita Pak. Payah pula kita nak membacanya. Ada beberapa masjid yang seperti itu. Saya kalau sholat Jumat kadang sholat ngasih ceramah kayak gini asar, antara zuhur sama asar. Setelah itu jadi imam. Payah pula saya nak bernapas di situ. Ada yang kalau dipencet segini dia jadinya. Atau payah kita nak benar. Udahlah karpet ini aja ditumpuk itu biar agak tinggi dikit daripada jemaah. Udahlah selesai lah tuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Wa yustaratul mu'alatu baina kalimatil khutbati wa bainal khutbatain. Walau farqa baina kalimatiha walau bi'uzri batalat. Wa istaratu fiha satrul aurati wa taharatul hadasi wal junusi fi saubin wa badin wa makanin. Disyaratkan pula al-mualah, bersambung. Khutbah itu nggak boleh putus. Jadi ini beda ya Pak. Saya jelaskan sedikit beda tertib dengan mualah. Kan ada tertib ya Pak. Rukun terakhir tertib biasanya begitu kan. Nah, apa beda tartib sama mualah? Jadi kalau membasuh, kalau berwudu itu apa? Niat pertama, rukun pertama niat, rukun kedua basuh muka, rukun ketiga basuh kepala, basuh tangan, rukun ke empat basuh kepala, rukun kelima basuh kaki, rukun keenam tartib. Tartib itu diurut 1, 2, 3, 4, 5. Itu tertib. Jangan 1, 2, 4, 3. Itu tak tertib. Jadi tertib itu berurut sesuai dengan aturan. Nah, kalau mualah itu jarak. Jarak antara satu pekerjaan pada rukun dengan pekerjaan pada tempat rukun yang lain. Jadi contoh begini. Kita berwudu, saya berwudu basuh muka. Tiba-tiba lampu mati, keran tak nyala lagi airnya. Karena kita menggunakan mesin, Pak. Tidak menggunakan tower air kan. Nah, pada saat lampu mati, berarti kan mati air. Muka sudah selesai dibasuh, tapi tangan belum. Anggota lain belum. Macam mana caranya? Di rumah tak ada air, pergilah ke masjid. Yang masjid ada tong air. Rumah kita dekat dengan masjid, kan gitu. Nah, ini terjadi mualah namanya. Dari rumah ke masjid itu
timbul pertanyaan, apakah mesti diulang dari muka lagi atau disambung langsung ke tangan? Nah, itu masalah tuh Pak, itu mualah namanya tuh. Jarak basuhan tuh. Maka kemudian ulama menjelaskan beberapa penjelasannya. Satu, kalau mukanya sudah kering, dari rumah ke masjid itu kena kering mukanya, maka wudhu diulang. Yang kedua, kalau sudah terputus dari rumah, sudah basuh muka mau ke masjid, belum kering, tapi terputusnya apa? Bercerita lo dulu di orang lewat. Ya Pak, kamu bang, aku anak menyambung wudhu, putih lah di rumah, di lampu mati, itulah hilang mualahnya tuh. Berarti harus diulang lagi dari awal. Nah, jadi kriteria itu, Bapak Ibu, itu namanya mualah. Al-mualah. Jadi ada beda tartib, ada beda mualah. Nah, di dalam khutbah itu ada mualahnya, Pak. Mualah itu apa? Jarak antara satu syarat dengan syarat berikutnya itu tidak berjarak jauh gitu. Makanya khatib itu kan bacanya kan biasa cepat, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, gitu kan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Selesai Pak rukun. Selesai itu rukunnya tuh. Nah, tinggal rukun terakhir nanti tuh doa. Jadi kalau begitu khutbah itu pendek. Ya, nggak usah panjang-panjang khutbah tuh. Ya, ada pula kawan begitu prinsipnya, panjang pendek sama aja. Maka lebih baik pendek supaya apa? Jemaah nyaman. Tak risau jemaah tuh. Nah, washtaratul mu'alah bainal kalimatil khutbah, disyaratkan untuk bersambung menyambung di dalam membaca antara kalimat-kalimat khutbah. Wa bainal khutbatain, begitu juga antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Falau faraqa baina kalimatani kalimatiha, kalau terjadi permisahan di dalam membaca di antara kalimat khutbahnya, meskipun disebabkan oleh uzur, walau bi uzrin batalat, maka khutbahnya batal. Jadi kalau terjadi pemisahan antara syarat tadi itu, syarat-syarat di dalam berkhutbah, maka batal. Sekalipun uzur. Apa contohnya? Khatib sedang berkhutbah, tiba-tiba batuk muntah dia. Ya Pak? Nah, itu batal tuh. Batal tuh Pak. Kenapa? Terputus, tidak mualah lagi dia. Tidak mualah. Maka prinsip mualah itu menjadi penting di dalam khutbah. Wa yustaratu fiha satrul aurati, lalu disyaratkan khatib itu menutup aurat. Wa taharatul hadas, dia juga harus bersih pakaiannya, badannya, tempatnya dari hadas. Jadi mimbar itu mesti bersih. Jangan ada kotoran cecak, jangan. Itu mesti bersih. Walaupun kotoran cecak yang kering itu dimaafkan, kan tak baik juga ya Pak. Awak berdiri di situ, ada Quran di situ, kita berkhutbah situ, sebaiknya memang steril lah, bersih. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu syarat khutbah yang kedua. Wasalis min faraidil jum'ah an tusalli bi dhammi awali raqataini bi jamaah tan'iqidu bihimul jum'ah. Salat Jumat harus dikerjakan 2 rakaat dalam satu jemaah yang menjadikan sahnya suatu jamaah. Jadi dia dikerjakan berjamaah, sendiri-sendiri tak boleh dia. Lalu kemudian sholat Jumat itu dikerjakan setelah selesai khutbah. Beda dengan sholat Id. Sholat Id itu sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Nah, itu aja yang membedakan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dah selesai habis waktunya.
Habis waktunya sampai sini kajian kita. Kalau ada pertanyaan simpan aja dulu. Kita buka bulan depan insyaallah pertanyaannya. Insyaallah bulan depan kita udah ngaji sunnah-sunnah Jumat. Kalau rasanya tak perlu kita pindah. Nah, sunnah-sunnah Jumat itu biasa-biasa udah biasa kita lakukan. Nanti kita pindah ke bab yang lain. Kita ngaji apa, Pak? Bab nikah, Pak. Bulan depan ngaji bab nikah. Masih ada yang niat mau nambah enggak? Dan yang mau nambah kita ngaji bab nikah, biar ada semangat nambah lagi kan? Kan boleh, Pak. Sunnah namanya. Ya ini canda, Pak. Tapi insya Allah nanti kita bahas apa. Ini ada orang yang minta dengan saya, Pak Ustaz kita ngaji bab nikah. Ngapa pula bab nikah? Boleh juga lah, tak apa-apa. Karena bab nikah itu masalahnya bukan nikah aja, Pak. Bukan. Ada talak, ada rujuk, ada khiyar, ada nafkah. Macam-macam tuh di bab itu. Itu bab rumah tangga. Jadi kita mikirnya bab nikah itu jangan masalah aku terima nikah si fulanah binti si fulan aja. Jangan. Itu banyak problemnya di situ. Macam mana kewajiban suami, macam mana kewajiban istri. Ya, banyak hal lah. Nah, jadi itu dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. InsyaAllah bulan depan kita sambung dengan subtema yang lain. Mudah-mudahan fahamlah kita dengan masalah sholat Jumat yang kita kerjakan. Terima kasih, mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.